1661 Kegagalan eksperimen. Karena pembentukan roh White Brow telah mengunci aura kamu, metode untuk membebaskan diri dari pembentukan rohnya akan sangat mudah. Dengan mengubah aura kamu, dia tidak akan lagi dapat menemukan kamu. Petik 2. Sebenarnya, pembentukan roh aku dari sebelumnya telah mengubah sedikit aura kamu, kata Immortal berambut salju. Setelah mendengar apa yang dikatakan Immortal berambut salju, Chu Feng juga memperhatikan bahwa auranya benar-benar sedikit berubah. Dia mengira penyihir ini sengaja menyiksanya. Namun, itu akan muncul sekarang, bukan itu masalahnya. Ini pasti menyebabkan Chu Feng terkejut, dan memaksanya untuk memiliki kesan baru Immortal berambut salju ini. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng berkata, "Senior, jadi kamu benar-benar membantu aku. Kamu benar-benar orang yang baik." Petik 2. Jangan senang ini secepat ini. Pembentukan roh aku hanya berhasil mengubah aura kamu sedikit. Jika kamu ingin klan Nangong Imperial tidak dapat melacak kamu harus mengubah aura kamu sepenuhnya. Petik 2. Meskipun mudah untuk mengubah aura luar kamu, sangat sulit untuk mengubah aura di bawah permukaan. Karena kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah tanda ular, aku percaya kamu harus tahu betapa sulitnya itu, bukan? Kata Immortal yang berambut salju. Junior tahu, namun, aku percaya bahwa senior pasti punya cara, kata Chu Feng. Pintar, aura racun dari lautan awan yang beracun sangat mampu mengubah aura kamu sepenuhnya, kata Immortal yang berambut salju. Senior, dalam hal itu, apa yang kamu rencanakan? Tanya Chu Feng. Melakukan apa? Kamu hanya perlu melompat ke laut awan sangat beracun, kata Immortal berambut salju. Senior, tolong jangan bercanda. Sebagai seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada aku betapa menakutkannya lautan awan yang beracun sangat. Jika Junior ingin memasukinya, aku pasti akan mati, kata Chu Feng. Jika itu sebelumnya, kamu secara alami akan mati pasti dengan memasukinya. Namun, seperti sekarang, kamu memiliki peluang 10% untuk dapat bertahan hidup. Petik 2. Iblis kecil, apakah kamu benar-benar berpikir serangga-serangga itu sebelumnya benar-benar diciptakan oleh aku melalui formasi roh? Izinkan aku memberitahu kamu, itu adalah tanah suci martialism yang sangat terkenal, bak pemecah jiwa beracun. Setelah digigit oleh poisonous soul devouring bugs, seseorang akan bisa mendapatkan kekebalan dari semua jenis racun. Aku memiliki banyak bak pemakan jiwa beracun yang menggigit seluruh tubuh kamu, sekarang kamu seharusnya dapat menahan racun dari lautan awan yang sangat beracun, kata Immortal yang berambut salju. Berdasarkan itu, sepertinya aku memiliki kesempatan 90% untuk mati saat memasukinya. Namun, bagaimana jika aku tidak dapat menahan racun? Tanya Chu Feng. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu memiliki kesempatan 90% untuk mati. Jika kamu gagal menahan racun, secara alami kamu akan mati di sana. Tidak akan ada orang yang mengambil mayatmu untukmu, kata Immortal yang berambut salju. Senior, aku sudah memikirkannya dengan cermat. Aku benar-benar berterima kasih atas kebaikan kamu. Namun, aku pikir lebih baik aku menemukan beberapa metode lain. Chu Feng menggenggam tinjunya menuju Immortal yang berambut salju, berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, Immortal berambut salju itu meraih Chu Feng dan membatasi dia dengan lapisan kekuatan roh dunia yang kuat. Kemudian, sambil tersenyum, dia berkata, "Iblis kecil, apakah kamu melompat ke laut awan sangat beracun atau tidak? Itu tidak terserah kamu untuk memutuskan." Senior, apa yang kamu rencanakan? Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuh aku, kata Chu Feng. Aku tidak berusaha membunuhmu, aku membantumu meskipun ada kemungkinan 90% kematian, jika kamu dapat keluar dari laut awan sangat beracun hidup-hidup. Petik 2. Aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai muridku. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Immortal berambut salju dengan ringan mendorong Chu Feng. Kemudian, Chu Feng jatuh ke laut awan yang sangat beracun. Tepat setelah memasuki laut awan yang sangat beracun, jeritan Chu Feng yang merobek-robek dan paru-paru mulai bergema. Setelah mendorong Chu Feng ke laut awan sangat beracun, Immortal berambut salju duduk bersila dan menutup matanya. Hanya setelah 1 malam berlalu, dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat lautan awan yang beracun sangat yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas, dia menghela nafas, tampaknya kamu naas dan telah mati di sana. Aku berpikir bahwa pada akhirnya akan ada seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi murid pribadi aku. Namun, kelihatannya tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi murid pribadi aku. Petik 2. Sai. Immortal berambut salju menghela nafas. Namun, dia kemudian mengungkapkan senyum jahat. Dapat dilihat bahwa meskipun dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membantu Chu Feng, dia tidak merasakan kesedihan atas kematian Chu Feng. Seolah-olah Chu Feng tidak lebih dari subjek eksperimennya. Jika dia berhasil melewati eksperimennya, dia akan mengasuhnya. Jika dia gagal melewati eksperimennya, dia akan merasa sedikit penyesalan, tetapi tidak ada kesedihan untuk kematiannya. Immortal berambut salju pergi. Dia telah menyerah pada Chu Feng. Cara dia melihatnya, eksperimennya ini berakhir dengan kegagalan. Namun, Chu Feng tidak mati. Chu Feng telah didorong ke laut awan sangat beracun oleh Immortal berambut salju. Karena kenyataan bahwa tubuhnya diikat oleh kekuatan rohnya, dia hanya tidak bisa membebaskan diri, apalagi melarikan diri. Setelah dia jatuh ke laut awan yang beracun sangat besar, kekuatan roh yang mengikatnya menghilang dan dia mendapatkan kembali kebebasannya.
Namun, dia masih belum bisa melarikan diri. Racun di Laut Awan beracun sangat terlalu kuat. Saat dia bersentuhan dengan itu, Chu Feng menjadi lumpuh. Rasa sakit yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya bahwa Chu Feng merasakan rasa kematian. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan aroma kematian yang begitu kuat. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar merasa bahwa dia pasti akan mati. Namun, pada saat Chu Feng hampir putus asa, Chu Feng merasa bahwa darah dalam tubuhnya mulai mendidih. Saat darahnya mendidih, rasa kematian sebenarnya mulai menghilang. Namun, Chu Feng terlalu lelah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, dia kehilangan kesadaran. Ketika Chu Feng sadar kembali, Chu Feng menemukan bahwa dia berbaring di atas lempengan kayu keras untuk tempat tidur. Ada wajah besar di depannya. Itu adalah wajah yang sangat jelek. Persetan, Chu Feng takut dengan wajah. Dia segera mencoba untuk mundur. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa wajah besar ini sebenarnya adalah wajah seorang anak. Itu adalah anak kecil. Dia tidak terlalu tinggi dan dia memiliki wajah yang sangat buruk. Bagaimana seharusnya orang menggambarkannya? Dia bahkan lebih jelek daripada orang cacat. Pada saat ini, anak laki-laki kecil ini sedang tersenyum pada Chu Feng dengan gigi terungkap. Syukurlah, dia berkata, kamu sudah bangun. Luar biasa. Kamu adalah orang pertama yang berhasil melewati formasi kabut racun. Petik 2. Kamu harusnya seseorang dari Tanah Suci bela diri, kan? Apakah Tanah Suci martialisme tempat yang menyenangkan? Apakah ada banyak wanita cantik di sana? Petik 2. Oh itu benar. Bisakah kamu membawa aku keluar? Aku benar-benar ingin mengalami Tanah Suci martialisme. Aku pernah mendengar bahwa Tanah Suci martialisme adalah tempat yang sangat menyenangkan. Petik 2. Jika seseorang bertanya apa yang paling jelek tentang bocah lelaki ini, maka itu pasti adalah mulutnya. Bibirnya seperti dua sosis. Selain itu, giginya semua bengkok dan sangat besar atau sangat kecil. Seolah-olah semua gigi paling jelek tumbuh di mulutnya. Sangat jarang bagi seorang anak laki-laki untuk memiliki penampilan yang jelek. Ngomong-ngomong, meskipun mulutnya sangat jelek, itu tidak berarti itu tidak berguna. Sejak dia mulai berbicara, dia tidak pernah berhenti. Formasi kabut racun, Tanah Suci martialisme, Chu Feng memperhatikan kata-kata yang disebutkan oleh anak kecil itu. Kemudian, Chu Feng menggunakan mata langitnya untuk melihat keluar. Di depan mata surganya, rumah kayu lusuh menghilang dari garis pandangnya, dan dunia di luar muncul. Chu Feng menemukan bahwa ini adalah sebuah desa. Ini bisa dikatakan desa yang relatif kumuh. Namun, desa ini tidaklah kecil, ada orang di mana-mana. Selanjutnya, masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi tertentu. Meskipun budidaya mereka tidak terlalu kuat, mereka pasti tidak lemah. Misalnya, anak lelaki kecil di hadapannya ini memiliki kultivasi alam yang sangat besar. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan budidaya alam mendalam, ini akan menjadi sesuatu yang tak terbayangkan di 9 provinsi benua. Ketika Chu Feng mendongak, dia langsung kaget. Tidak ada langit biru, awan putih atau matahari di tempat ini. Yang ada di cakrawala hanyalah lapisan kabut yang memancarkan cahaya. Adapun kabut itu adalah laut awan sangat beracun. Pada saat ini, Chu Feng sebenarnya di bawah laut awan sangat beracun. Selanjutnya, ada orang-orang di tempat ini. Selain itu, tampaknya ada banyak dari mereka juga. Bab 1662 Poison Demons Valley. Anak kecil, di mana ini? Tanya Chu Feng. Ini lembah Poison Demon, jawab bocah kecil itu. Poison Demons Valley, Chu Feng kaget mendengar kata-kata itu. Dia buru-buru bertanya, apakah Poison Demon kamu berbicara tentang Duan Wu? Betul, bagaimana kamu tahu? Bocah itu menatap Chu Feng dengan ekspresi terkejut yang sama seperti yang dimiliki Chu Feng. Dengan kaget, Chu Feng bertanya, apakah ini benar-benar tempat di mana Demon Racun, Duan Wu, telah mengasingkan diri selama 15.000 tahun terakhir? Wow, kamu benar-benar tahu semua itu. Tampaknya kita cukup terkenal di Tanah Suci martialisme. Melihat penampilan terkejut Chu Feng, bocah kecil itu segera mengungkapkan senyum bangga. Apakah Poison Demon Duan Wu masih hidup? Setelah memverifikasi apa tempat ini, Chu Feng benar-benar terkejut. Pertama, dia tidak berharap bahwa apa yang dikatakan Beku itu nyata. Duan Wu bukan hanya orang sungguhan, dia juga menyembunyikan diri. Yang paling mengejutkan, Chu Feng sebenarnya tidak sengaja tiba di tempat di mana racun iblis Duan Wu menyembunyikan dirinya. Apakah kamu bodoh? Itu sesuatu dari 15.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dia sudah lama mati. Bocah kecil itu memandang Chu Feng dengan tatapan jijik. Dalam hal itu, bagaimana kamu berhubungan dengannya? Tanya Chu Feng. Namun, ketika dia melihat situasi yang dilanda kemiskinan di mana orang-orang ini tinggal, Chu Feng segera berhasil bereaksi dan berkata, aku mengerti. Kalian semua adalah keturunan orang-orang dari desa Duan Wu. Kamu bahkan tahu tentang itu. Tampaknya kita sangat terkenal. Bocah laki-laki itu menatap Chu Feng dengan ekspresi takjub. Pada saat yang sama, ekspresi bangga di wajahnya tumbuh lebih kuat. Chu Feng merasa bahwa bocah ini memiliki kulit yang benar-benar tangguh. Dia tahu bahwa ini semua kebetulan, dan tidak banyak orang di Tanah Suci martialisme yang benar-benar tahu tentang mereka. Jadi, apa yang dia lakukan dengan begitu sombong? Batuk, batuk, batuk. Go Danner, berhenti mengobrol. Jika kamu tidak memperhatikan aku, ayahmu akan mati. Cepat, bawa obatnya. Petik 2.
Tiba-tiba, serangkaian batuk keras terdengar. Saat itulah Chu Feng menemukan bahwa ada tempat tidur lain di sudut, dan seorang pria paruh baya berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuh pria paruh baya itu berwarna ungu. Dia batuk hebat dan muntah darah. Tidak hanya darah yang dia muntah berwarna hitam, itu juga menggelegak tanpa henti. Selain itu, bahkan ada hal-hal seperti serangga yang menggeliat dalam darah. Benar-benar menjijikkan. Datang, datang, setelah mendengar kata-kata itu, bocah kecil itu bergegas berlari, mengeluarkan benda hitam dari saku celananya, dan meletakkannya di mulut pria itu. Setelah pria paruh baya itu menelan benda hitam itu, situasinya menjadi jauh lebih baik. Namun, warna ungu di tubuhnya tidak hilang. Dia telah diracuni, kata Chu Feng. Wo, bagaimana kamu tahu itu? Mendengar kata-kata itu, Gou Dan terkejut. Dengan caraku sekarang, hanya orang bodoh yang tidak bisa mengatakan bahwa aku telah diracun. TSK. Namun, pria paruh baya itu mencibir kata-kata Chu Feng, dan bahkan melemparkan mata jijik pada Chu Feng. Aku punya pertanyaan, apakah kamu semua menyelamatkan aku? Tanya Chu Feng. Ayahku yang menyelamatkanmu. Itu salah, ayah aku yang membawa kamu kembali, kata Gou Dan. Dalam hal itu, apakah kamu semua mencoba memberi aku perawatan medis setelah membawa aku kembali? Tanya Chu Feng. Perlakukan pantatku, aku sendiri hampir mati, bagaimana aku bisa memperlakukan kamu? Ketika dia mengatakan kata-kata itu, pria paruh baya itu melirik Chu Feng lagi. Kemudian, dia berkata, kamu benar-benar diberkati oleh surga. Kamu sebenarnya masih belum mati. Petik 2. Namun, aku tahu bahwa tidak ada orang yang bisa menahan racun dalam formasi Mist Poison. Bahkan keturunan racun iblis tidak dapat menahan racun, apalagi kamu. Kamu tidak akan bisa hidup lama. Petik 2. Hehe, jangan repot-repot dengan ayahku. Ayah aku adalah orang dengan lidah yang tajam tetapi hati yang lembut. Saat racunnya beraksi, kata-katanya menjadi lebih ofensif. Petik 2. Namun, jika bukan karena dia membawamu kembali, kamu akan tetap berada di hutan belantara, dan mungkin dimakan oleh binatang buas, kata Gou Dan sambil tertawa bahagia. Bahkan, Chu Feng juga tidak mengambil kata-kata ayah Gou Dan. Meskipun kata-katanya sangat ofensif, itu seperti yang dikatakan Gou Dan, dia membawanya kembali. Tidak hanya itu, dia tidak mengambil kosmos sak milik Chu Feng atau barang-barang miliknya yang lain. Jika dia memiliki niat jahat terhadap Chu Feng, dia benar-benar bisa mencoba membunuhnya saat dia tidak sadar, dan kemudian merebut kosmos sak untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki cukup banyak harta padanya. Namun, dia tidak melakukan itu. Ini berarti dia bukan orang jahat. Adapun kesehatan Chu Feng saat ini, dia adalah orang yang tahu tentang itu yang terbaik. Dia benar-benar pulih. Tidak hanya dia benar-benar pulih, jejak yang ditinggalkan oleh immortal berambut salju di dadanya juga telah menghilang. Tidak hanya itu, Chu Feng juga menemukan bahwa auranya telah berubah. Dia berhasil mengubah auranya. Itu berarti bahwa klan Nangong Imperial tidak lagi dapat melacaknya. Meskipun Chu Feng telah disiksa, tampaknya ada keuntungan dari bencana ini. Aku punya metode yang mungkin bisa membantu ayahmu menyingkirkan racun. Chu Feng ingin membantu Gou Dan dan ayahnya. Tidak peduli apa, mereka adalah dermawannya. Sangat, kamu dapat menyembuhkan racun ayah aku? Mendengar kata-kata itu, Gou Dan sangat gembira. Jangan coba-coba menipu aku. Kamu bisa menyembuhkan aku. Aku harap kamu tidak membuat aku mati. Adapun ayah Gou Dan, ia menatap Chu Feng. Racun yang kamu berikan, jika kamu tidak segera menyembuhkannya, dan hanya mengandalkan obat yang baru saja kamu makan, kamu tidak akan bisa hidup lebih dari setahun, kata Chu Feng. Lupakan saja, aku mungkin juga membiarkan kamu mencoba menyembuhkan aku. Setelah mendengar bahwa ia tidak akan bisa hidup lebih dari setahun, ayah Gou Dan segera duduk. Makan ini dulu, Chu Feng menyerahkan obat penawar kepada ayah Gou Dan. Ketika ayah Gou Dan melihat penawar racun ini, matanya segera mulai bersinar. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menelannya. Alasan untuk itu adalah karena obat yang diberikan Chu Feng kepadanya berkedip-kedip dengan cahaya. Itu benar-benar berbeda dari obat yang diminumnya sebelumnya. Dia tahu dari pandangan sekilas bahwa itu bukan obat biasa. Setelah itu, Chu Feng membuat formasi penghapus racun dan mulai membantu ayah Gou Dan menghilangkan racunnya. Racun ayah Gou Dan yang ditimbulkannya adalah sesuatu yang tidak bisa disingkirkan oleh spiritual dunia yang tidak bisa dihilangkan oleh ular kerajaan. Namun, Chu Feng mampu melakukannya. Terutama ketika dikombinasikan dengan penangkal racun yang diberikan Chu Feng sebelumnya, Chu Feng berhasil menghilangkan racun dari ayah Gou Dan. Ayah Gou Dan berdiri dan mulai menggerakkan anggota tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak lagi diracuni, tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya juga. Dia sekarang merasa sangat kuat. Tiba-tiba, ayah Gou Dan berlutut ke tanah dengan put. Dia meraih ke kaki Chu Feng dan berkata sambil menangis dengan air mata dan ingus, pahlawan muda. Aku tahu bahwa kamu luar biasa jatuh dari langit tanpa sekarat. Benar saja, kamu seperti dewa, kamu adalah dewa. Petik 2. Melihat ayah Gou Dan bertingkah seperti ini, garis-garis hitam mengalir di kepala Chu Feng. Dia akhirnya mengerti mengapa Gou Dan seaneh ini. Ternyata itu karena dia punya ayah yang aneh. Selain itu, hal yang paling aneh dari semua adalah bahwa Chu Feng menemukan bahwa tidak hanya Gou Dan yang lari dari rumah, dia bahkan berteriak keras ketika dia berlari.
Cui Huair, Sanir, cepat, keluarkan ayahmu. Seorang dewa telah turun dari langit. Dia mampu menghilangkan racun ayahmu. Petik 2. Saat Goudaner berteriak, sekelompok anak-anak seusia dengan Goudaner berlari keluar. Semua anak-anak ini terlihat sangat normal. Namun, jika dibandingkan dengan Goudaner yang buruk rupa, mereka dapat dianggap anak laki-laki yang tampan dan gadis-gadis muda yang cantik. Namun, Chu Feng bingung. Ada apa dengan nama anak-anak ini? Namun, Chu Feng memperhatikan bahwa meskipun anak-anak ini berusia sekitar 8 atau 9 tahun, beberapa dari mereka benar-benar kehabisan tanpa mengenakan celana. Bukan hanya anak laki-laki, bahkan ada perempuan yang melakukan itu. Dari penampilannya, bukan hanya Goudaner dan ayahnya yang aneh, semua orang di desa ini tampak tidak normal. Mungkinkah mereka semua dibesarkan di Poison Demons Village, dan akhirnya diracuni hingga kebodohan? Bab 1663 penduduk desa yang menyedihkan. Goudaner, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pria itu mampu menghilangkan racun dari ayahku? Seorang gadis kecil berkulit putih dengan 2 ekor babi bertanya dengan ekspresi serius. Gadis kecil ini dapat dianggap sebagai salah satu yang paling tampan di antara kelompok anak-anak ini. Dengan demikian, Goudaner memandangnya dengan tatapan yang sangat berbeda. Kemungkinan, gadis kecil ini dengan kuncir kembaran seharusnya menjadi kekasih impian Goudan. Cui Huair, kamu tidak harus percaya apa yang dikatakan Goudaner. Pernahkah kamu lupa bagaimana dia menipiskan kamu dari 3 ubi jalar terakhir kali dan masih belum mengembalikannya kepada kamu? Seorang bocah lelaki yang tertutup ingus berkata sambil cemberut mulutnya. Berdasarkan penampilannya yang gugup, dia pastilah lelaki lain yang diam-diam jatuh cinta dengan gadis kecil itu. Cui Huair, aku benar-benar tidak berbohong. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan lihat ayahku. Dia sudah sembuh, Goudaner menunjuk ayahnya. Anak-anak Goudaner tidak berbohong. Orang ini benar-benar dewa. Cepat, panggil ayahmu. Dewa ini akan dapat membantu mereka melarikan diri dari penderitaan mereka dan mencapai kelahiran kembali. Ayah Goudan melangkah maju. Setelah itu, kelompok anak-anak ini segera berlari kembali ke rumah mereka dan segera membawa sekelompok orang dewasa kembali ke rumah Goudan. Ada total 23 orang. Mereka semua adalah pria paruh baya. Semuanya menunjukkan gejala yang sama seperti yang pernah ditunjukkan ayah Goudan sebelumnya. Tampaknya mereka semua telah diracuni oleh jenis racun yang sama. Untuk Chu Feng, akan sangat mudah untuk menghilangkan racun mereka. Selanjutnya, Chu Feng tidak tahan menyaksikan kelompok penduduk desa ini disiksa oleh racun. Lagi pula, jika mereka mati, anak-anak itu akan kehilangan ayah mereka. Dengan demikian, Chu Feng mulai membantu orang-orang ini menyembuhkan racun mereka satu persatu. Setelah racunnya dihilangkan, kelompok penduduk desa ini sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Mereka bersikeras mengadakan perjamuan untuknya. Mereka sangat bersemangat dan ramah kepada Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng datang untuk memahami situasi umum desa Demon Racun. Lebih dari 15.000 tahun yang lalu, Demon Poison telah memprovokasi 3 istana. Karena dia bukan tandingan dari 3 istana, dia membawa keluarganya dan berlindung di tempat ini, lalu menyembunyikannya. Ketika dia pergi berlindung, dia tidak hanya membawa serta anggota keluarganya, dia juga membawa semua orang di kampung halamannya bersamanya. Setelah datang ke tempat ini, Demon Poison, demi mencegah orang-orang dari 3 istana dari pengisian ke tempat persembunyian mereka. Mendirikan formasi kabut racun yang ada di tempat ini selanjutnya. Namun, Poison Demon tidak memperlakukan penduduk desa yang dibawanya dengan ramah. Sementara Poison Demon telah menenangkan keluarganya sendiri dengan baik, ia membawa penduduk desa lainnya ke tempat ini dengan motif tersembunyi. Dia telah membawa penduduk desa ke sini untuk menumbuhkan sejenis racun khusus untuknya. Racun itu memungkinkannya mengolah teknik khusus yang misterius. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa penduduk desa akan patuh kepadanya, dia tidak mengizinkan penduduk desa untuk memiliki budidaya di atas kaisar setengah bela diri. Dia membuatnya sehingga mereka hanya diizinkan untuk mencapai peringkat 1 raja bela diri paling banyak. Jika ada penduduk desa dengan budidaya di atas peringkat 1 raja bela diri, dia akan membunuh mereka. Alasan dia melakukannya adalah agar dia bisa terus mengendalikan penduduk desa. Seperti yang terjadi, meskipun Demon Poison telah lama meninggal, keturunan Demon Poison masih hidup dan penduduk desa masih ada. Selanjutnya, aturan yang ditetapkan oleh Poison Demon juga masih ada. Jadi, penduduk desa ini seperti budak. Selama beberapa generasi, mereka telah berada di sini melayani keturunan racun iblis selama 15.000 tahun terakhir. Meskipun semua penduduk desa ini adalah pembudidaya, mereka harus menanam tanaman beracun setiap hari. Kemudian, pada akhir setiap bulan, mereka harus menyerahkan tanaman beracun kepada keturunan Poison Demon. Jika mereka tidak menghasilkan cukup tanaman beracun, mereka akan dihukum. Alasan mengapa ayah Goudan dan yang lainnya diracuni adalah karena mereka gagal menyediakan jumlah tanaman racun yang cukup pada waktu yang tepat. Karena itu, mereka dihukum dengan racun. Lebih jauh lagi, karena fakta bahwa penduduk desa menanam tanaman racun sepanjang waktu, tubuh mereka telah dipengaruhi oleh racun dari tanaman tersebut. Jadi, meskipun mereka semua adalah pembudidaya, mereka umumnya tidak dapat hidup lebih dari 100 tahun. Setelah datang ke tempat ini, penduduk desa terpanjang hanya bisa hidup sampai sekitar 150 tahun. Bagi para pembudidaya, umur seperti ini bisa dikatakan sangat singkat.
Tidak akan pernah aku harapkan bahwa keturunan demon racun jahat ini, setelah Chu Feng mengetahui tentang hal ini, kesannya tentang demon racun dan keturunannya menjadi sangat buruk. Ya Tuhan, aku bisa mengatakan bahwa kamu sangat kuat. Kamu mampu bertahan dari formasi Mist Poison. Ini artinya kamu sangat kuat. Bisakah kamu membantu kami agar keturunan racun iblis akan berhenti mempersulit kami? Petik 2. Benar, Tuhan, kami tidak ingin terus menanam tanaman beracun itu setiap hari. Kami juga ingin berkultivasi dengan baik. Petik 2. Ya Tuhan, mengapa kamu tidak membelah formasi kabut racun itu dan membawa kami pergi dari sini dan ke tanah suci bela diri bersamamu? Pada saat ini, penduduk desa semua memohon pada Chu Feng. Mereka ingin Chu Feng membantu mereka membebaskan diri dari keadaan menyedihkan ini. Apakah kamu semua tahu apa budidaya terkuat keturunan Poison Demon? Tanya Chu Feng. Sementara dia ingin membantu penduduk desa ini, dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang dia tidak yakin akan menang. Kami tidak tahu, namun, satu hal yang pasti, yang terkuat di antara mereka adalah Duan Wu, kata seorang penduduk desa. Duan Wu, bukankah dia sudah mati? Chu Feng sangat terkejut, itu karena Duan Wu adalah nama iblis racun. Ya Tuhan, seperti ini. Duan Wu ini bukan Duan Wu sebelumnya. Demon Poison dari saat itu memang sudah mati. Namun, di antara keturunan Poison Demon, muncul orang yang sangat kuat. Ketika dia lahir, dia bahkan menyebabkan tanda abnormal yang sangat spektakuler. Petik 2. Keturunan racun iblis merasa bahwa anak itu mampu menjadi racun iblis kedua. Karena itu, mereka menamainya Duan Wu, jelas penduduk desa. Jadi begitu, Chu Feng mengerti. Kemungkinan, tubuh ilahi telah muncul di antara keturunan racun iblis. Dengan demikian, Chu Feng terus bertanya, apakah kamu semua tahu berapa umur dan budidaya Duan Wu ini sekarang? Usianya hampir sama denganmu, Tuhan. Dia berumur 20 sesuatu, belum 30. Petik 2. Adapun kultivasinya, kita tidak tahu. Namun, kami yakin bahwa ia harus menjadi kaisar setengah bela diri, dan pastinya bukan kaisar bela diri. Petik 2. Betul, sejak Poison Demon meninggal, tidak pernah ada Martial Emperor muncul dari keturunannya. Selain itu, setiap generasi berturut-turut lebih buruk daripada yang terakhir. Ini telah menyebabkan keturunan racun iblis merasa sangat jengkel. Petik 2. Ya Tuhan, apakah kamu seorang kaisar bela diri? Jika kamu seorang kaisar bela diri yang legendaris, kamu pasti akan bisa memberi pelajaran yang benar pada keturunan Demon Poison, kata penduduk desa. Semua orang, jujur saja, aku hanya peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Aku khawatir bahwa aku tidak akan dapat membantu kamu semua memberi pelajaran kepada keturunan racun iblis, Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak orang di bawah kaisar bela diri yang mampu menekannya. Adapun Duan Wu keturunan Poison Demon, meskipun usianya mirip dengan Chu Feng tidak dapat memastikan bahwa ia lebih kuat dari Duan Wu itu. Dengan demikian, dia tidak memiliki kepastian bahwa dia akan bisa memberi pelajaran kepada keturunan Demon Poison untuk penduduk desa ini. Dalam hal ini, Tuhan, apakah kamu dapat menembus formasi kabut racun dan membawa kita pergi dari tempat ini? Penduduk desa terus bertanya. Aku telah dengan cermat memeriksa formasi Mist Poison ini. Bahkan aku tidak yakin bisa menerobosnya, apalagi memecahnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun dia telah berhasil melewati formasi Mist Poison, mencapai tempat ini, bertahan, mengubah auranya dan membebaskan diri dari jejak immortal berambut salju. Chu Feng tidak memiliki kepastian untuk dapat melewati formasi Mist Poison dan mencapai sisi lain. Bagaimanapun, racun dalam formasi racun kabut terlalu ganas, terlalu menakutkan. Bab 1664 Keturunan Racun Iblis. Tidak apa-apa, ya Tuhan, kamu sudah menghilangkan racun kami untuk kami. Kami sudah tidak bisa cukup berterima kasih. Petik 2. Itu benar, jika itu bukan untukmu, Tuhan, kita sudah mati. Benar, benar, benar. Kami telah seperti ini selama beberapa generasi. Kami sudah terbiasa dengan hal itu. Sebenarnya tidak terlalu buruk, hahaha. Penduduk desa mulai tertawa. Mereka memiliki penampilan yang acuh tak acuh. Namun, Chu Feng dapat mengatakan bahwa mereka masih sangat merindukan untuk melepaskan diri dari ikatan keturunan iblis Poison. Alasan mengapa mereka berpura-pura acuh tak acuh adalah karena mereka tidak ingin menyulitkan Chu Feng. Meskipun aku tidak dapat membantu kalian semua menjaga keturunan racun iblis, aku dapat berbicara dengan mereka untuk kalian semua dan membantu berbicara untuk kalian semua. Sebagai orang luar, jika membicarakannya dengan cara yang menyenangkan, aku juga bisa dianggap sebagai tamu dari Poison Demons Valley ini. Mungkin mereka mendengarkan kata-kataku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sangat, itu benar-benar hebat. Ya Tuhan, kamu benar-benar Buddha yang hidup. Para penduduk desa segera gembira setelah mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa Chu Feng ingin membantu mereka meskipun dia tidak memiliki kepastian bisa melakukannya adalah karena dia merasa bahwa mereka sangat menyedihkan. Selanjutnya, saat dia tiba di sini, Chu Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah semua, ketika Poison Demon menghilang, dia telah membawa item bersamanya, salah satu dari 5 elemen keterampilan rahasia, teknik mendalam abadi api. Dengan bagaimana keturunan Demon Racun memperlakukan penduduk desa, kemungkinan besar mereka juga bukan orang baik. Tidak perlu bagi Chu Feng untuk berbelas kasih kepada orang-orang semacam ini.
Jika Chu Feng benar-benar mampu merawat keturunan racun iblis, maka, saat dia membasmi kejahatan dan membawa kedamaian bagi penduduk desa, dia secara alami juga akan mengambil teknik api abadi-abadi untuk dirinya sendiri. Belum lagi bahwa mendapatkan semua 5 keterampilan rahasia-rahasia akan hadir untuk satu rahasia, hanya kekuatan teknik mendalam abadi api adalah sesuatu yang Chu Feng ingin dapatkan sangat banyak. Setelah semua, teknik mendalam abadi air sudah sekuat ini. Jika dia mendapatkan teknik mendalam abadi api, Chu Feng akan menjadi lebih kuat. Jika teknik mendalam abadi api bisa dipanggil seperti teknik mendalam abadi air dan mampu bertarung sendiri, maka Chu Feng tidak akan lagi bertarung sendirian ketika bertarung melawan orang lain. Sebaliknya, dia akan bertarung 3 lawan 1. Setelah memikirkan itu, Chu Feng berencana untuk berangkat ke lokasi keturunan racun iblis dan bertemu dengan mereka. Demon Poison, bagaimanapun, adalah karakter yang sangat agung di tanah suci martialisme saat itu. Meskipun dia telah meninggal sejak lama dan tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalami rahmatnya, keturunan Demon Poison harus memiliki beberapa keterampilan Poison Demon. Dengan demikian, untuk bisa bertemu dengan keturunannya akan menjadi hal yang lumayan juga. Namun, sebelum Chu Feng bisa pergi untuk menemukan keturunan racun iblis telah tiba di desa. Ketika mereka melihat bahwa keturunan racun iblis telah datang, penduduk desa sangat takut sehingga kulit mereka menjadi pucat. Dari mengobrol dengan gembira sebelumnya, mereka sekarang mulai menggigil tanpa sadar. Dari yang tua sampai yang muda, tidak ada penduduk desa yang berani untuk terus tinggal di rumah mereka. Mereka semua berlari keluar dari desa untuk menyambut keturunan Poison Demon. Chu Feng tidak segera keluar. Sebagai gantinya, ia pertama kali mengamati budidaya keturunan Poison Demon ini. Chu Feng menemukan bahwa 3 pria dan 2 wanita yang datang. Meskipun mereka memiliki penampilan seperti orang setengah baya, mereka sama sekali bukan orang setengah baya. Sebaliknya, mereka adalah orang tua yang sudah hidup selama ratusan tahun. Meskipun masa hidup penduduk desa cukup singkat, rentang hidup keturunan racun iblis tidak pendek sama sekali. Meskipun ketiga pria dan 2 wanita ini semuanya memiliki budidaya lebih unggul dari penduduk desa, tidak satu pun dari mereka adalah kaisar setengah bela diri. Di antara mereka, orang dengan kultivasi terkuat hanyalah peringkat 8 raja bela diri. Ketika mereka melihat Ayah Goudan dan yang lainnya, mereka langsung marah. Mereka melemparkan tinju dan secara langsung menjatuhkan Ayah Goudan dan yang lainnya ke tanah. Satu demi satu, Ayah Goudan dan yang lainnya semuanya berlumuran darah, mereka semua menderita luka serius. Bagaimana racun di tubuhmu pergi? Tanya keturunan The Poison Demon dengan suara dingin. Pada saat ini, niat membunuh padat hadir di mata mereka. Alasan untuk itu adalah karena penduduk desa mengeluarkan racun tanpa izin bertentangan dengan aturan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan mereka toleransi. Chu Feng dapat mengatakan bahwa terlepas dari bagaimana Ayah Goudan dan yang lainnya menjawab keturunan Poison Demon, mereka kemungkinan tidak akan bisa lolos dari kematian. Keturunan racun iblis ini benar-benar kejam. Chu Feng tidak dapat mentolerir orang-orang seperti mereka. Dia merasa bahwa dia harus memberi mereka pelajaran. Aku orang yang menghilangkan racun mereka. Chu Feng berjalan keluar dari rumah dan berdiri di depan Ayah Goudan dan yang lainnya. Siapa kamu? Setelah melihat Chu Feng, ekspresi pada 3 pria dan wajah kedua wanita itu sangat berubah. Mereka berdua terkejut dan takut. Mereka merasa sangat gelisah. Reaksi mereka dapat dimengerti. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar lembah iblis racun, hanya ada begitu banyak orang. Orang-orang dari desa dan mereka, keturunan Demon Poison, semua tahu satu sama lain. Adapun Chu Feng, dia adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Selama bertahun-tahun lembah iblis racun disegel oleh formasi kabut racun itu, orang-orang di dalam tidak bisa pergi, dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Namun, tiba-tiba, seorang asing muncul. Akan aneh jika mereka tidak takut. Ayah Goudan menunjuk Chu Feng dan berkata, kamu takut, bukan? Orang ini adalah dewa. Dia dari tanah suci martialisme. Tanah suci martialisme, mustahil. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang dari tanah suci bela diri yang ingin melewati formasi kabut racun. Namun, ketika mereka jatuh di sini, mereka semua terkorosi oleh poison mist. Tidak ada satu orang pun yang berhasil melewati mist poison hidup-hidup. Keturunan The Poison Demon tidak ingin mempercayai fakta ini. Kamu mempercayai kebohonganmu sendiri, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa keturunan racun iblis sedikit menggelikan. Terlepas dari mana dia berasal, dia masih harus ditangkap dan diserahkan kepada kepala klan untuk ditangani, kata salah seorang pria. Wos. Saat dia berbicara, lapisan kekuatan bela diri yang tak terbatas melonjak maju. Itu berubah menjadi jaring yang sangat besar dan datang ke arah Chu Feng. Dia mencoba menggunakan jaring kekuatan bela diri ini untuk menangkap Chu Feng. Namun, Chu Feng hanya tersenyum pada jaring kekuatan bela diri yang masuk. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya, dan membiarkan jaring kekuatan bela diri itu mendarat padanya dan mengikatnya dengan erat. Melihat bahwa ia telah berhasil menangkap Chu Feng, pria itu mengungkapkan senyum puas diri. Kemudian, dia mengaitkan jarinya ke Chu Feng dan ingin menariknya ke sisinya. Namun, setelah dia mengaitkan jarinya, ekspresinya segera berubah. Dia terkejut menemukan bahwa dia tampaknya kehilangan kendali jaring kekuatan bela diri, dan itu tidak bergerak sama sekali. Dengan hanya sedikit kemampuan ini, kamu ingin menangkap aku?
Chu Feng tersenyum lagi. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan jaring kekuatan bela diri itu hancur. Kamu setengah kaisar bela diri? Pada saat ini, 3 pria dan 2 wanita sangat ketakutan. Mereka telah berhasil merasakan aura Chu Feng, dan menyadari bahwa auranya sangat melampaui aura mereka, bahwa itu adalah aura kaisar setengah bela diri. Apa yang salah? Kalian semua tidak berani menangkapku karena aku kaisar setengah marsial? Ternyata keturunan iblis racun sebenarnya tidak lebih dari sekelompok yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat, cibiran Chu Feng. Lari, pada saat ini, 3 pria dan 2 wanita tidak berani tinggal. Mereka berbalik dan segera mulai melarikan diri. Menjalankan, di mana kamu semua berencana untuk lari ke? Chu Feng tersenyum dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih 5 orang. Kemudian, kekuatan panik melonjak maju dan mengisap 5 orang kepadanya. Wos, pada saat mereka berlima berada sekitar 10 meter dari Chu Feng, mereka berlima membuka mulut mereka secara bersamaan. 5 aliran tembakan gas beracun ungu menuju Chu Feng. Gas beracun itu bukan racun biasa. Racun yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Dengan kultivasi mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak akan sebanding dengan kaisar setengah marsial dengan mengandalkan kekuatan bela diri. Namun, jika racun ungu yang baru saja mereka tembak keluar dari mulut mereka mendarat di pangkat 1,5 kaisar bela diri, itu akan mampu membunuh pangkat 1 kaisar setengah bela diri itu. Bakat tidak penting, namun, orang yang mereka hadapi saat ini bukan pangkat 1,5 kaisar bela diri. Sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Dengan pikiran, kekuatan roh dunia emas terang dan mempesona melonjak keluar dari Chu Feng. Kekuatan rohnya berubah menjadi tembok pertahanan dan sepenuhnya memblokir gas beracun yang ditembakkan oleh 5 orang. Setelah menghentikan mereka, dinding pembentukan roh berubah menjadi 5 rantai dan mengikat 5 orang. Wow, Tuhan benar-benar layak disebut Tuhan. Begitu menakjubkan. Semua ini terlihat oleh penduduk desa. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang menggertak mereka sepanjang waktu diurus oleh Chu Feng dan dipaksa tunduk dalam sekejap. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan adorasi. Bahkan, ada beberapa warga desa yang berlebihan yang langsung berlutut ke tanah dan mulai menyembah Chu Feng. Bab 1665 Tantangan Chu Feng. Setelah ditangkap oleh Chu Feng, salah satu dari mereka berkata, "Bajingan, lepaskan kami. Jika tidak, kamu pasti berharap kamu mati." Petik 2. Kamu benar-benar berani bahkan mengancamku dalam situasi kamu saat ini. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan berhasil sehingga kamu semua berharap kamu sudah mati sekarang? Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, bagian dari rantai roh dunia yang telah mengikat pria itu berubah menjadi pisau yang tajam. Itu menembus ke tubuh pria itu. Itu bukan pisau tajam biasa. Sebaliknya, itu adalah pisau tajam yang dibentuk oleh pembentukan roh. Rasa sakit dari pisau yang menembus tubuh seseorang adalah lebih dari 100 kali lipat dari pisau biasa. Jangan bunuh aku. Dengan bilah menusuk ke dalam tubuhnya, ekspresi wajah pria itu menjadi terdistorsi. Dia menangis dengan air mata dan ingus. Dia mulai dengan tergesa-gesa memohon pengampunan. Namun, Chu Feng mengabaikan permintaannya. Dengan bagaimana dia berteriak, jelas bahwa pria ini belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya. Daya tahannya sangat lemah. Hanya dalam waktu singkat, dia kehilangan kesadaran. "Lepaskan kami, tolong luang kami." Melihat itu, 4 orang yang tersisa segera mulai memohon pengampunan. Mereka sangat takut bahwa mereka akan menderita siksaan yang sama seperti orang itu. Pada saat ini, Chu Feng datang untuk menyadari orang macam apa keturunan Poison Demon itu. Ternyata keturunan racun iblis ini tidak lebih dari harimau kertas. Mereka sama sekali tidak memiliki integritas. Sementara aku bisa menyelamatkan hidupmu, kamu harus menjawab beberapa pertanyaanku. Di antara kalian semua, budidaya siapa yang paling kuat? Tanya Chu Feng. Itu ketua klan Lord. Keempat orang itu menjawab dengan cara yang sama. Apa nama kepala klan kamu dan apa kultivasinya? Chu Feng terus bertanya. Nama ketua Lord Clan adalah Duan Wu. Dia adalah kaisar setengah bela diri peringkat 4, kata salah seorang dari mereka. Seberapa kuat kekuatan pertempuran klan chiefmu? Berapa banyak tingkat kultivasi yang mampu dia lewati? Tanya Chu Feng. Tingkat kultivasi yang mampu dia lewati? Bagaimana apanya? Kami tidak mengerti. Terlepas dari siapa itu, mereka yang memiliki kultivasi yang sama tidak dapat mengalahkan ketua klan Lord, jawab mereka. Chu Feng telah mengamati reaksi dari 5 orang. Mereka menjawab dengan sangat cepat dan tanpa keraguan sedikit pun. Selain itu, mereka semua memberikan jawaban yang sama. Dapat dilihat bahwa mereka tidak berbohong. Chu Feng mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati. Karena Duan Wu adalah peringkat 4 kaisar setengah bela diri, Chu Feng, dengan kemampuannya saat ini, akan bisa bertarung melawannya. Setelah semua, bahkan para jenius top di tanah suci martialism hanya akan memiliki kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya. Dengan kekuatan pertempuran Chu Feng yang menantang yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, ia akan mampu menebus kesenjangan dalam kultivasi antara dirinya dan Duan Wu. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia pertimbangkan. Duan Wu adalah tubuh ilahi. Kekuatan tubuh ilahi adalah sesuatu yang dia tidak bisa anggap remeh. Cara Chu Feng melihatnya, tubuh ilahi adalah kekuatan yang lebih kuat dari Imperial Bloodlines.
Alasan mengapa banyak tubuh ilahi tidak terlalu kuat adalah karena mereka sendiri tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan mereka. Jika mereka dapat sepenuhnya memahami kekuatan tubuh ilahi mereka, mereka akan sangat kuat. Salah satu contohnya adalah Yan Xie. Sebagai kaisar setengah bela diri, ia dapat, melalui kekuatan tubuh ilahinya, meningkatkan kultivasinya satu tingkat. Jika Duan Wu ini benar-benar jenius, dia mungkin akan memiliki kekuatan ilahi yang setara dengan Yan Xie. Jika itu yang terjadi, Chu Feng kemungkinan tidak akan cocok untuknya. Memikirkannya, Chu Feng mengeluarkan dua persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu, dan mulai memeriksa mereka dengan cermat. Chu Feng sudah menempatkan dua formasi roh di dua pedang. Kedua formasi roh itu akan dapat memutuskan hubungan pedang dengan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi melalui berlalunya waktu. Selama koneksi terputus, Chu Feng akan bisa menaklukkan dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dengan kekuatannya sendiri dan membuat mereka berguna baginya. Lebih jauh, jika dia bisa membuat mereka berdua masuk ke tundukan mutlak, dia akan bisa mendapatkan sebagian dari kekuatan mereka. Kekuatan yang akan dia dapatkan juga akan mampu mengisi dantiannya dan berpotensi meningkatkan kultivasinya. Chu Feng telah menghitung kekuatan kedua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini dan membandingkannya dengan kekuatan yang diperolehnya ketika pedang penyegelan iblisnya telah memasuki pengajuan mutlak. Melalui itu, Chu Feng menghitung apakah dia akan dapat mencapai terobosan jika kedua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap benar-benar memasukkan penyerahan mutlak kepadanya. Sayangnya, setelah menghitung, dengan persyaratan yang dimiliki dantiannya saat ini, bahkan jika kedua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini harus tunduk, dia masih tidak akan mampu mencapai terobosan. Bukan karena pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Sebaliknya, kekuatan mereka sangat kuat, lebih kuat dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Hanya, nafsu Divine Lightnings yang dimiliki Chu Feng telah menjadi semakin besar. Segalanya sangat berbeda sekarang. Bahkan jika pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu akan memasuki penyerahan mutlak, Chu Feng tidak akan bisa menerobos. Selain itu, setelah pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu disegel, Chu Feng juga tidak benar-benar yakin bahwa ia akan dapat membuat mereka berdua masuk ke tundukan mutlak dan melayaninya. Lagi pula, mereka sebenarnya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan bukan salinan. Pasti sudah sangat baik jika mereka mengakui Chu Feng sebagai tuan mereka. Bagaimanapun, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi bahkan tidak bisa membuat mereka mengakui mereka. Mereka hanya bisa menggunakan kedua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini dengan bantuan spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya cara untuk meningkatkan kultivasinya di sini. Meskipun Chu Feng tidak suka pertempuran-pertempuran bahwa dia tidak memiliki kepastian untuk menang, dia juga tahu arti mencari keberuntungan di tengah bahaya. Sementara itu, dia tidak punya pilihan selain memilih yang terakhir. Dengan demikian, setelah Chu Feng membantu menyembuhkan luka-luka yang diderita ayah Goudan dan yang lainnya, ia membawa 5 keturunan Poison Demon dan melanjutkan ke tempat di mana mereka tinggal. Chu Feng ingin bertemu dengan Duan Wu yang telah menjadi kepala klan mereka di usia yang begitu muda. Sebenarnya, tujuan utama Chu Feng adalah untuk mendapatkan teknik mendalam abadi api dan mencari tahu apakah mungkin ada cara baginya untuk meninggalkan tempat ini tanpa mengambil risiko tambahan. Setelah tiba di kediaman Poison Demon, Chu Feng menemukan bahwa ini adalah tempat yang sangat menarik. Mereka belum membangun istana, sebaliknya, mereka sebenarnya tinggal di gua. Namun, gua ini secara alami bukan gua biasa. Itu sangat besar dan memiliki lebih dari selusin gerbang masuk. Di antara mereka, gerbang tertinggi adalah lebih dari 100 meter, dan gerbang terpendek lebih dari 30 meter. Untuk membuat gua yang sangat besar ini, mereka kemungkinan telah menggali seluruh gunung. Saat ini tidak ada yang menjaga pintu masuk gua. Kemungkinan, karena fakta bahwa mereka telah memerintah tempat ini begitu lama, penduduk desa tidak berani datang ke sini. Dengan demikian, mereka yakin bahwa tidak akan ada masalah atau kebutuhan penjaga. Chu Feng memiliki keturunan 5 Poison Demon berdiri berturut-turut dan berlutut di depannya. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang dan berteriak keras, keturunan racun iblis tanpa moral dan kebajikan. Mereka menggertak dan mempermalukan rakyat jelata. Dengan demikian, mereka akan dipenggal. Petik 2. Kalian semua, enyahlah di sini. Izinkan aku untuk mengajari kamu dengan baik bagaimana mengatur diri sendiri. Petik 2. Siapa individu yang gegabah yang berani datang ke sini dan menampilkan perilaku mengerikan seperti itu? Keturunan racun iblis tidak pernah dihina oleh orang lain sebelumnya. Setelah mendengar penghinaan Chu Feng, teriakan beberapa ratus orang langsung terdengar. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang muda dan bahkan anak-anak. Kemungkinan, mereka mengira bahwa seorang penduduk desa telah datang ke pengadilan kematian. Dengan demikian, mereka semua datang untuk menikmati pertunjukan. Karena itu, ketika mereka melihat Chu Feng, mereka semua terkejut. Alasan untuk itu adalah karena, tidak peduli seberapa keras mereka memandang Chu Feng, dia tidak menyerupai penduduk desa. Salah satu keturunan racun iblis dengan tingkat kultivasi yang relatif tinggi, peringkat 9 Martial King, menunjuk ke Chu Feng dan bertanya, siapa kamu? Banyak sampah tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku. Pergi dan panggil ketua klan kamu. Chu Feng dengan ringan melambaikan lengan bajunya dan menyebabkan badai tiba-tiba muncul. Selain anak-anak, semua keturunan Poison Demon di hadapannya terpesona oleh angin kencang seperti dedaunan yang jatuh.
Pada akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah dengan sedih. Cepat, panggil ketua klan Lord. Pria ini telah melewati formasi kabut racun. Dia berasal dari Tanah Suci Martialism. Kami bukan tandingannya, 5 orang yang pertama kali bertemu Chu Feng berteriak serempak. Apa, Tanah Suci Martialisme? Mendengar kata-kata itu, keturunan racun iblis semuanya terkejut. Terlepas dari apakah mereka tua atau muda, mereka semua mulai melarikan diri ke gua. Jelas, nama Tanah Suci Martialisme membawa ketakutan besar pada mereka. Karena Chu Feng adalah seseorang dari Tanah Suci Martialism, dia juga sangat menakutkan bagi mereka.